Well, I want to sharing about the Batak script. That my goal is now I want to after this class you can write your name or the person you love with a Batak script. Yes. Nah, Indonesia sebagai pemilik 700 bahasa, masa sih satu pun nggak ada gitu ya. Sementara di Cina ada 7 aksara, di Thailand ada juga, di yang lain ada, kita belum ada satupun. Nah, tentu saja aksara kita ini masih sangat terbatas. Contohnya aksara Batak saat ini masih berstatus sebagai limited. Ada 3 status ya, excluded, limited, recommended. Nah, supaya bisa digitalisasi harus naik jadi recommended. Yang kita paling utama di sana lihat adalah tulisannya itu jangan jadi berubah. Jangan menyalahi dari sistem yang dikatakanlah sistem manual itu. Jadi kesakralan daripada sistem manual itu tetap ada di dalam sistem digital. Eksotisme alam Sumatera Utara di antara perbukitan dan danau yang melegenda, tersimpan kisah tentang peradaban yang luhur. Peradaban yang melahirkan budaya hingga menjadi nafas kehidupan masyarakat suku Batak. Merawat budaya berarti menjaga identitas. Inilah yang terus diupayakan oleh sebagian besar budayawan, akademisi, hingga kaum muda suku Batak. Daniel Tua Ompusungguh adalah satu dari sekian pemuda Batak yang berjuang untuk melestarikan budaya. Bersama sang istri, Juvita Sinurat, mereka membangun mimpi untuk menghidupkan nyawa budaya Batak. Mimpi yang diwujudkan melalui karya dan ruang-ruang belajar agar generasi muda tidak tercabut dari akar leluhur. Jabu Sihol adalah jawabannya. Berdiri sejak tahun 2016 hingga hari ini, Jabu Sihol masih menjadi ruang belajar bagi siapa saja untuk mengenal budaya. Perkenalkan, nama saya Daniel Tua Ompusungguh. Saya selaku founder Jabu Sihol. Kalau menurut pengalaman aku di Jabu Sihol ini, jadi aku menyebutkan Jabu Sihol ini adalah panggilan, gitu. Jadi kenapa aku bilang panggilan? Memang dari lubuk hati paling dalam ya, aku pengen memiliki hidup yang berdampak gitu. Nah, lewat Jabu Sihol ini ada beberapa sign yang aku rasakan sehingga Jabu Sihol ini ada. Pagi sayang. Pagi sayang. Kira-kira sarapan apa pagi ini? Ini aku udah bikin kukusan kayak biasa ya. Ini ada labu, ya, ada ubi, terus ini labu yang kemarin dibawa dari kampung. Dari kampung, alpukat juga dari... Iya, yang dari bapak udah matang kebetulan. Tinggal finishing ya? Iya. Aku ambil jus semangka bentar ya sayang. Tolong lanjut dulu ya. Ini sayang jus semangkanya. Oke sayang. Udah lapar banget, ayo kita sarapan. Sarapan bahagia. Oke. Ini kamu. Apa lagi kan? Sebenarnya kalau budaya itu arti sederhananya kan sebenarnya kebiasaan gitu kan, perilaku seperti itu. Jadi karena kebetulan sekali sebenarnya saya orang Batak dan
aku bangga jadi orang Batak. Dan waktu kembali ke Siantar ini juga aku makin banyak waktu untuk melihat langsung bagaimana sih sebenarnya kebiasaan Batak itu sendiri gitu. Jadi karena sebangga itu, jadi aku pikir ya kita harus promosikan budaya Batak ini gitu. Nama saya Jupita Sinurat. Saya istri dari Bang Daniel Opusunggu. Ya, saya di Jabusiol sebagai selain sebagai istri, saya juga merangkap sebagai General Manager. Jadi saya bantu di Jabusi Hall untuk setiap program-programnya bisa berjalan dengan baik. Ya, bagi Bang Daniel mungkin dia udah lebih banyak pengalaman. Kalau aku kan masih sekitar 2 tahunan ya di sini. Tapi memang aku sudah ngelihat struggle yang dialamin oleh Bang Daniel gitu. Gimana Bang Daniel struggle untuk memperkenalkan budaya Batak ataupun mempertahankan Jabusi Hall. Jabusi Hall itu adalah salah satu tempat yang menurutku memiliki orientasi untuk mengedukasi ataupun sharing. Tidak melulu soal uang. Sementara kakak tahu zaman sekarang orang dikit-dikit ada uangnya nggak gitu. Jadi kita kadang kebentur di situ. Kita kadang nggak cocok dengan berbagai banyak pihak karena kita tidak berorientasi. Misalnya kita butuh duit ya, siapa sih yang nggak butuh duit ya? Tapi orientasi utama kita bukan itu. Karena kita percaya ketika kita melakukan yang baik, hal yang baik ataupun rezeki itu pasti mengikuti. Banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil dan budaya-budaya lainnya yang ada di sini, budaya-budaya baik di sini harapannya bisa menular ke surrounding dan semua orang bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di Jabusi Hall. Sebagai keturunan Batak, Juvita juga membagikan kemampuannya dalam menulis dan membaca aksara Batak. Saat ini tidak banyak orang yang masih mampu menguasai aksara Batak. Lewat Jabusi Hall, Juvita melestarikan aksara Batak. Bukan hanya kepada masyarakat lokal, namun juga kepada turis asing yang sedang berkunjung. I want to sharing about the Batak script. That my goal is now I want to after this class you can write your name or the person you love with a Batak script. First of all, we have a consonant and also have a vowel. We have the original one is we have 19 consonant. It is a, ha, na, ra, ta, and until I-U. Maybe we can want to write the mama. Mama, you know, mama is mother. Yeah. Is the ma here? Yeah. Yes. So. Okay, easy. It's okay. Write down your name and your surname and the family name if you have. Yeah. C E Sinura T. For the T I did ta. Yeah, ta, right. And then I O U. Can you erase this? My name is Kate, and I come from Ireland, which, yeah, it's also a country that is kind of fighting to hold on to its culture. So it's been lovely to be here with people who are doing the same thing. I heard of it from a friend who had stayed here previously, and she highly recommended that I come. So here I am. I think personally it stems from, again, the fact that I come from a culture that's striving to maintain its culture and to spread it as much as is possible. So I think it's a really beautiful thing to have people that are trying so hard to do that, and you know, welcoming other people as well to enjoy and appreciate and learn.
it was a really lovely thing. So, yeah, it's been a really lovely place to stay, and kind of along with learning there's also learning about the culture. There's also a lot of kind of peace and quiet, and trying to be centered, and that way you can take in more. So yeah, it's been great to be here. Melestarikan aksara Batak bukanlah hal yang mudah, namun tetap dapat diupayakan. Sebab aksara Batak bukan sekedar tulisan kuno, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan warisan kecerdasan nenek moyang yang patut dijaga dan dilestarikan. Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah mendigitalisasinya. Dengan menghadirkan aksara Batak ke dalam teknologi modern, generasi muda dapat lebih mengenal, mempelajari, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perkenalkan nama saya John Sihar Simanjutak, Ketua Pengelola Domain Internet Indonesia, yaitu registry.id, nama domain Indonesia. Jadi Pandi kan pengelola nama domain Internet Indonesia, jadi kami merupakan bagian dari tata kelola global internet. Pandi itu adalah sebagai country code top level domain, di mana sebetulnya kami juga memperjuangkan bagaimana nama domain Internet Indonesia dan juga aksara-aksara Indonesia juga bisa memasuki ranah digital secara global. Jadi kami memiliki misi bagaimana aksara Indonesia, aksara Nusantara itu bisa kita digitalisasi. Nah, tentu saja aksara kita ini masih sangat terbatas. Contohnya aksara Batak saat ini masih berstatus sebagai limited. Ada 3 status ya, excluded, limited, recommended. Nah, supaya bisa digitalisasi harus naik jadi recommended. Nah, Pandi sudah berhasil meng-LGR-kan aksara Bali. Kita sudah mengerjakan selama 3 tahun. Dan kita juga sekarang sedang bekerja untuk aksara Jawa, Arapegon, dan juga aksara Sunda, termasuk aksara Bugis dan aksara Batak. Sebetulnya ada keuntungan hari ini aksara Batak itu karena statusnya udah lebih tinggi. Tapi bukan cuma itu, karena kebutuhannya adalah bagaimana juga aksara Batak ini benar-benar ditunjukkan. Kalau di Bali contohnya nih, aksara Bali itu setiap nama restoran, nama jalan, itu semua menggunakan aksara Bali. Nah, artinya perlu dukungan dari pemerintah supaya aksara-aksara Nusantara ini, khususnya aksara Batak di ranah tanah Batak di sini juga dipergunakan untuk nama-nama jalan, nama-nama pemerintah selalu digunakan. Dengan demikian kita bisa membuat evidence bahwa memang aksara Batak itu dipergunakan. Jadi bukan sekedar dalam konteks pelestarian, tapi ingin ditunjukkan bahwa aksara Batak dipergunakan oleh masyarakat di Sumatera Utara atau di kita kan tadi ada beberapa kabupaten yang datang juga ya dari Dairi, dari Tapanuli Utara, dari Mandailing gitu. Mereka semua akan hadir. Karena memang perlu dukungan dari pemerintah lokal ke sana. Yang perlu saya katakan di sini bahwa di dalam budaya kita itu, di dalam naskah kita ini yang sekarang ini sudah hampir punah. Ini sudah bisa kita lihat punah di dalam bidangnya dan punah dalam ilmu pengetahuannya. Dengan demikian, Anda bukan masuk di dalam yang kuno itu. Yang kuno itu saya, yang kuno itu saya. Dengan demikian, naskah-naskah yang ada sekarang ini sudah hampir rusak. Yang saya terakhir bagi saya adalah bagaimana kita merawat apa yang ada, yang sekarang ini, langkah yang ada sekarang ini, mempelajarinya dan juga membuat digitalisasinya. Terima kasih. Nama saya Dr. Thompson Sibarani M.Hum. Saya sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Batak, dan juga sebagai pegiat bahasa dan sastra Batak. Saya senang sekali dengan kegiatan Pandi, di mana Pandi ini memperhatikan budaya kita dan juga aksara itu, sehingga aksara itu bisa dibuat di dalam digitalisasi. Karena apa yang terjadi, kalau hanya aksara itu secara manual, itu akan dimakan oleh waktu dan dimakan oleh temperatur dan dimakan oleh yang dikatakan dengan
rayap dan seluruhnya. Tetapi kalau itu sudah dibuat dalam sistem digitalisasi, tentu ini akan membuat aksara ini nantinya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dibuka oleh generasi-generasi muda. Karena harapan kita sekarang ini adalah generasi muda yang cinta budaya, cinta aksara, dan cinta jati dirinya. Jadi pihak akademik sebenarnya ini sudah mulai bergerak bagaimana tentang penggunaan aksara Batak secara digital itu, sehingga bisa dia memberikan pesan terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat, terhadap generasi muda, bagaimana komunikasi yang dilakukan dulunya dalam sistem manual, tetapi kita sekarang ini membuat komunikasi itu di dalam sistem yang dikatakan sistem digital. Karena kalau dia sistem digital, maka dia bisa lebih cepat sampainya pesan ini terhadap orang yang kita tuju, dan juga pesan ini bisa kita simpan dengan sangat mudah. Apabila mau kita lihat lagi, bisa dengan cepat kita mendapatkan. Nah, upaya yang kita lakukan adalah kami mensponsori beberapa tenaga ahli di sini. Kita bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara, kita dengan Dr. Anggia, dan juga dia membentuk satu tim di mana ini bagaimana kita melakukan mapping label generation rule tadi, dan kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Nah, tentu saja tim ini perlu didukung oleh ahli-ahli aksaranya, ahli budaya Bataknya. Nah, itulah sebabnya tadi kita mengundang juga beberapa tenaga ahli narasumber yang memang mereka bidangnya adalah dalam konteks budaya ataupun aksara Batak tersebut. Sehingga harapannya nanti misalnya dalam hal sintaks, tata bahasanya, dan juga cara menuliskannya itu menjadi benar. Nanti ini kalau sudah kita rumuskan, kita akan verifikasi, diskusikan dengan tim dari expert dari ICANN. Sejak peradaban ada, aksara menjadi jembatan manusia dengan dunia. Begitu banyak aksara dan bahasa daerah yang dimiliki bumi pertiwi. Sebuah kekayaan budaya yang tak ternilai dan perlu dilestarikan. Melalui cara tradisional hingga digital, perjalanan aksara Batak tetap berlanjut, menjadi warisan identitas yang tetap hadir meski di tengah arus globalisasi. Nah, Indonesia sebagai pemilik 700 bahasa, masa sih satu pun nggak ada gitu ya. Sementara di Cina ada 7 aksara, di Thailand ada juga, di yang lain ada, kita belum ada satupun. Itulah sebabnya Pandi memiliki beban untuk mendorong penggunaan tersebut dalam rangka mendigitalisasi dan menjadi suatu aksara yang sifatnya dipergunakan secara global. Jadi pihak akademik sebenarnya ini sudah mulai bergerak bagaimana tentang penggunaan aksara Batak secara digital itu, sehingga bisa dia memberikan pesan terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat, terhadap generasi muda, bagaimana komunikasi yang dilakukan dulunya dalam sistem manual, tetapi kita sekarang ini membuat komunikasi itu di dalam sistem yang dikatakan sistem digital. Karena kalau dia sistem digital, maka dia bisa lebih cepat sampainya pesan ini terhadap orang yang kita tuju, dan juga pesan ini bisa kita simpan dengan sangat mudah. Apabila mau kita lihat lagi, bisa dengan cepat kita mendapatkan. Apakah dengan sistem yang mengubah dari yang manual ke digital, apakah itu mencederai daripada aksara itu? Sebenarnya tidak. Karena apa? Di dalam sistem manual itu, penulisan manual itu, begitu juga di penulisannya di dalam yang dikatakanlah digital. Hanya mengubah, kan sekarang ini kita sudah sangat susah mencarikan kayu alim
lak-lak itu untuk media penulisan. Ada sebenarnya kertas juga ya cepat yang dikatakan dengan rusak. Tetapi kalau sistem digital ini kan sudah disimpan di dalam yang katakanlah bentuk yang lebih aman. Sehingga bentuk yang manual itu sebenarnya tidak berbeda dengan digital. Tapi orang berpikir kan itu biasanya aksara itu harus dia ditulis di lak-lak. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah, ditulis di bambu, ditulis di tulang, ditulis di batu, dan juga ada yang dibuat di perak itu. Sebenarnya yang kita paling utama di sana lihat adalah tulisannya itu jangan jadi berubah. Jangan menyalahi dari sistem yang dikatakanlah sistem manual itu. Jadi kesakralan daripada sistem manual itu tetap ada di dalam sistem digital. Misalnya di ruang publik itu, kita akan buat harapkan di ruang publik itu di sekitaran Danau Toba itu tulisan yang menyatakan daerah-daerah wisata dicantumkan dengan menggunakan aksara dan juga bahasa Indonesia dan juga ya bahasa Inggris. Jadi dia mempunyai yang dikatakan ruang publik di dalam penggunaan bahasa itu. Demikian juga di dalam penggunaan di pendidikan. Pendidikan ini sangat penting karena kenapa saya katakan? Karena itu adalah awal dari anak-anak itu mengerti jati dirinya. Sehingga dia nanti tidak kehilangan jati diri kemanapun dia merantau atau mencari yang dikatakan nafkah. Bahwa ada yang dikatakan bahasa Batak, ada aksara Batak yang harus dia bawa di dalam dirinya. Sebagai yang dikatakan bisa sebagai nasihat, bisa juga nanti itu sebagai petunjuk jalan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan tetap mengingat yang dikatakanlah isi daripada aksara yang dituliskan di dalam naskah itu di dalam poda yang ada di naskah Batak. Ya harapannya mungkin kemitraan dengan USU dan juga komunitas teman-teman di sini, kita punya komunitas.id ya. Kita membina satu komunitas juga di sini supaya punya akses ke komunitas ini sehingga masyarakat mungkin pelan-pelan supaya kita edukasi dan kita lakukan literalisasi. Jadi masyarakat bisa terlibat, kemudian juga dukungan dari pemerintah itu bisa kita dapatkan. Harapan kami dari akademik dan juga harapan kami sebagai orang tua untuk generasi muda ini adalah bagaimana aksara ini jangan dilupakan orang, karena apa, ini jati diri. Salah satu kelebihan daripada masyarakat di daerah Tapanuli adalah mempunyai aksara, sehingga ini nanti jangan menjadi hal yang terlupakan. Sehingga baik dia di dalam yang dikatakan di rumah, di sekolah, di luar seperti yang kita katakan ruang publik itu, dan di pemerintahan juga dibuat di dalam bentuk aksara. Misalnya di ruangan misalnya aula Sisingamangaraja ditaruh dengan aksara Bataknya. Sehingga nanti orang akan melihat bahwa dan mengenang bahwa aksara Batak itu ada dan tetap lestari. Sasaran kita sekarang ini adalah generasi muda sekarang ini. Dengan adanya pendigitalisasian ini, pembuatan aksara berdasarkan digitalisasi, ini saya kira upaya revitalisasi dan juga menuju yang dikatakanlah tujuan kita melestarikan yang dikatakanlah aksara Batak itu sendiri.